Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk mata kuliah mikroprosesor pada hari ini. Kita sudah, ya, teman-teman bisa mendalami dan memahami mata kuliah pertemuan ketiga ini. Oke, tolong untuk jaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. eh, Banyak, ya, karena kalau kita dalam keadaan tidak sehat, ya, mungkin ilmu yang itu sedikit. Oke, teman-teman, untuk pertemuan ketiga ini ilmu bilangan, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini di semester 2, yaitu mata kuliah logika digital yang kepada saya ampuh. Oke, sistem bilangan, ya. Materi ini mendiskusikan beberapa konsep penting mencakup sistem bilangan biner, heksadesimal, organisasi data biner, ya, bit, nibble space, word, dan double word. Sistem penomoran bertanda atau singlet dan tidak bertanda, unsinglet, aritmatika logik, shift register, ya, atau geser, dan operasi rotret pada nilai biner, bit, file, dan paket data, dan himpunan karakter ASCII. Ya. Itu tentang materi yang akan kita diskusikan. Oke, kita masuk ke sistem bilangan dan konversi bilangan. Ya. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum adalah bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Di mana sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar, ya. Dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Dan mudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari juga kita gunakan. Oke, ini sistem bilangan, ya, secara matematik. Bilangan itu dirumuskan DR, ya. Ada sal DR sama dengan D min 1, D N min 2 sampai seterusnya, ya. Kalau di dalam nilai DR adalah sigma. Sigma EI sama dengan IN DI, itu secara nilainya. Oke, Anda dulu macam-macam sistem bilangan, ya. Mungkin itu kecil saya besarkan, ya. Untuk macam-macam sistem bilangan ada, kita mempelajari 4 macam bilangan, ya. Sistemnya ada desimal, ada biner, ya. Terus ada oktal, ada heksadesimal, ya. Sedangkan untuk radial, atau kodenya untuk desimal itu R sama dengan 10, ya. R untuk biner R sama dengan 2, untuk oktal sama dengan 8, untuk heksadesimal R sama dengan 16. Maksudnya R sama dengan 10 adalah contoh, ya, misalkan 12 kurung 12 misalkan di 10, ya. Jadi menandakan bahwa itu adalah bilangan desimal, ya. Bilangan desimal itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, ya. Untuk bilangannya mendekati bilangan adalah 0 dan 1. Contohnya adalah seperti ini, misalkan 10 1 1 1 1 1 0 1 misalkan. Bedanya adalah kode biner adalah 2. Sedangkan oktal itu ada 8 digit angka mulai dari 0, bukan dari 1, ya. Itu 0 1 2 3, ya. Ini contoh dari bilangan oktal 3 7 bilangan oktal.
sedangkan heksa adalah bilangan 16 ya. Mulai dari 0 sampai 10, angka 10 itu diganti abjad menjadi A, B, C, D, E, F ya. Secara matematik seperti itu ya. Makanya dibuatkan tabel di sini hanya ada 3 karena di heksadesimal oktalnya itu bisa masuk ke dalam bilangan heksadesimal maupun desimalnya. Hanya ada 2 ya. Misalkan desimalnya 0 sampai dengan 15 ya. Nanti heksanya 0 sampai dengan F. Nah, baru binarnya di ini ya. Untuk bilangan 0, 0001, terus untuk bilangan desimalnya 1, binarnya adalah 0001 ya. Terus untuk angka 2-nya seterusnya sampai dengan F ya, 1111. Begitu ya. Silakan kalian pahami tabel dari macam-macam sistem ya. Kita latihan ya, latihan konversi dari desimal ke biner, ke oktal dan desimal, heksadesimal ya. Bahwa rumus konversi radial R ke desimal itu DR sama dengan sigma N min 1, sigma I sama dengan min N DI ya. Ini contoh bilangan dari desimal biner, nanti dikonversikan menjadi bilangan desimal 11012, 1 kali 2 pangkat 3, karena di sini di belakang 1 yang itu di belakangnya ada 3 digit angka. Yang kedua 1 kali 2 pangkat 2 ya. Nah ini 1 pangkat 2 kali 2 ditambahkan lagi menjadi karena nilai kalau dikalikan teman-teman, setiap bilangan dikalikan 0 itu tetap 0. 0 berapa? 1 kan? Nah, 2 pangkat 0 itu 1, bukan 0 ya. Makanya nanti 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 berarti 2 kalikan 0 itu nilainya 1, bukan 2. Makanya 1 kali 1 adalah 1. Nah 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, dan 0 adalah 1. Hingga hasilnya dari 1101 bilangan biner dirubah menjadi bilangan 13 desimal. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang pertama. Yang kedua adalah bilangan oktal akan dikonversikan menjadi bilangan biner. Nilainya silakan nanti dibuatkan contoh-contoh yang lain, nanti dikembangkan sama teman-teman ya. Ini contoh saya 572 bilangan oktal ya. Jadi semua dikalikan 8 ya, dikalikan 8. Contoh nilai yang pertama adalah 5. 5 di belakang 5 itu ada 2 angka, berarti 5 kali 8 pangkat 2 64 ya. 64, 8 pangkat 8, 8 kali 8 kan 64, kalikan 5 adalah 320. Nah yang kedua adalah 7 kalikan 8 pangkat 1, 8 kali 1 berapa? 8. Nah 7 jadinya 56. Nah 2 kali 8 pangkat 0, 8 pangkat 0 berapa? 1 atau 8? 8 kali 0 ya. Coba Anda hitung ya. Kalau misalkan ada perhitungan contoh-contoh ini bisa salah, bisa benar, nanti Anda hitung sendiri. Jadi semakin Anda tidak hanya dicontohkan dengan yang benar atau yang salah atau benar semua, justru Anda tidak akan
menghitung secara manual. Ya. Silakan Anda koreksi ya. Kalau saya tetap 16, jadi 8 kali 2 ya, 2 kali 8 ya, adalah 572. Bilangan oktal desimalkan menjadi 392. Oke, itu hasilnya ya. Ketiga adalah contoh dari bilangan heksadesimal akan dirubah menjadi bilangan desimal. Contoh ini adalah 2A. Kenapa ada A? Ingat, bilangan heksadesimal adalah 0 sampai dengan 9, nilai 10 sampai dengan 11 adalah di itu ya. Berarti ada dua angka antara 2 dan A. Hanya 2 kali 16 pangkat 1 ditambah kali 16 pangkat 0. Sehingga hasilnya 2 pangkat 16 berapa? Ya 16 kalikan 2, 32. 10 kalikan 16 pangkat 0 berapa? 1. Ya kan? Hasilnya adalah 10. Jadi 2A bilangan heksadesimal di desimal adalah 42 desimal. Jadi jawabannya seperti itu. Anda menyebutkan jangan 42 saja. Kalau memang saya akan 42 saja, tandanya di bawah di sini ya, merupakan bilangan apa? Itu tidak ada karena tanda bahwa bilangan desimal itu ratnya adalah 10. Terus untuk oktal adalah 8 dan heksadesimal adalah begitu. Ini contoh dari desimal, oktal dan heksadesimal. Kita lanjutkan ya. Contoh ini hanya 2 kategori saja. Konversi bilangan desimal ke biner ya. Bilangan desimal bulat ke bilangan biner. Gunakan pembagian 2 secara sukses 0. Sisa-sisa pembagian adalah membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi less significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir adalah M atau most significant bit. Ya. Dari menjadi biner. Ya. 170 bilangan desimal. Ya, karena di sini dirubah menjadi bilangan biner. Ya. Maka dari LSB menjadi MSB adalah 79, itu dibagi 2 semuanya. 79 dibagi 2 ketemunya 89. 89 kali 2 berapa? 78. 178, sisa 1. Makanya di sini dituliskan sisa 1. Terus lagi 89 dibagi 2, bisanya 44, sisa 1 lagi, ya kan? 44 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 22, sisanya 0. Terus 22 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 11, sisanya 0. 11 dibagi 2 bisa, hasilnya 5, tetapi dia mempunyai sisa 1 ya. 5 dibagi 2 itu sisa bisa ya. 5 dibagi 2 berarti masih menyisakan 1. 2 dibagi 2 ya, itu sisanya 1. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Sisanya adalah 0. 0 dibagi 2 berapa? Sisa 1. Jadi bilangan desimal dirubah menjadi biner itu dari MSB. LSB berarti nulisnya adalah MSB dari 0, 1, 1, 0, 0, 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke konversi dari desimal ke oktal. Ini sama ya, seperti bilangan
dari bilangan desimal ke biner. Perbedaannya hanya dibagi 8. Ya. Sama, pembacaan juga sama. Ya. Seperti itu. Contoh 179 ya, dari bilangan desimal. Dari bilangan desimal dirubah menjadi bilangan oktal. Semua itu dibagi 8, bisanya hanyalah 22. Punya sisa 3. Ya. Dibagi 22 dibagi 8 bisa, tetapi hanya 2 saja. Ya, karena 2 kali 8 adalah 16. Kalau dibagi 3 itu tidak bisa, karena di sini 22. 8 kali 3 kan 24. Makanya tetap di sini adalah sisa 6. Jadi 16 ya. 2 kali 8 adalah 16, menjadikan 20 ditambah berapa? Berarti ditambahkan 6. Makanya di sini sisanya 6. 2 dibagi 8 bisa enggak? Tidak bisa. Makanya di sini merupakan 0, hasilnya 0. Tapi sisa ya, yang terakhir 2 dibagi 8 adalah menjadi MSB. Hasil dari 179 dari bilangan desimal dirubah menjadi bilangan oktal adalah 2 oktal. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah bilangan desimal kan dirubah menjadi bilangan heksadesimal. Ya. Konversinya juga sama, hanya dibagi 16. Kalau biner itu dibagi 2, kalau oktal itu dibagi 8, kalau heksadesimal itu dibagi 16. Pada prinsipnya sama. Less significant bit, most significant adalah dari MSB ke LSB. Ini contohnya seperti itu. Nah, kalau konversi nilainya tetap sama aja, biar teman-teman itu nggak bingung ya. 179 dibagi 16. 16 itu rat dari bilangan heksadesimal ya. Berapa? Adalah hasilnya 11 ya. Dia masih mempunyai sisa 11 dibagi 16 bisa enggak? Tidak. Maka dari angka 11 itu nanti diturunkan di MSB, tapi dia mempunyai sisa. Nah, Anda teman-teman harus pahami bahwa bilangan heksadesimal itu hanya 0 sampai dengan 9. Kalau misalkan ada 10 sampai 15 itu dengan menggunakan huruf ya. Angka 11 itu huruf apa? Huruf B. Makanya 179 desimal dirubah atau dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal adalah B dengan heksadesimal. Begitu ya. Contoh konversi dari bilangan desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Nah, ini contoh ya. Bilangan dari biner atau dikonversikan menjadi oktal. Mengkonversikan bilangan biner ke oktal, lakukan 3 pengelompokan digit biner ya. Dari posisi LSB menjadi MS. Hanya sama dengan bilangan desimal juga sama, tapi nanti hasilnya adalah dikelompokkan 3. Ya. Saya contohkan, misalkan ada bilangan biner ya. Misalnya saya contohkan adalah 011 ya. Ini bilangan biner akan dikonversikan menjadi bilangan oktal. Ada berapa digit angka? 1, 2, 3, 4. Berarti 8 digit angka biner. Tapi ingat, ketentuan dari bilangan biner ke dikonversikan menjadi oktal adalah dikelompokkan 3 dulu. Ya, dikelompokkan 3. Makanya dari belakang ini 1,
011 dikelompokkan dulu, terus 111 dikelompokkan dulu, terus sisanya adalah 10. Nah, karena ini jumlahnya 8 digit angka, bukan 9. Kalau 9 mungkin pas ya, 933. Nah, Anda pada tabel bahwa nilai 011 adalah nilai 3. Terus nilai 110 adalah 6 ya. Terus nilai adalah 2. Makanya bilangan biner 1011 bilangan desimal dikonversikan menjadi bilangan oktal adalah 263 bilangan oktal. Begitu ya. Juga sebaliknya ya. Untuk mengkonversikan bilangan oktal itu juga nanti dikelompokkan setiap 3 digit angka ya. Contohnya adalah seperti ini yang tadi hasilnya itu seperti itu ya. Dikelompokkan digit angka dari bilangan oktal ya, misalkan hanya 2 digit berarti nanti hasilnya dibinarkan berapa ya. Contoh di sini hasil dari tadi ya, dari biner ke oktal adalah 263. Sekarang saya rubah konversi dari oktal ke biner. Nilai 3 adalah 0111. 011. 6 adalah 110, 2010. Ya. Berarti nilai kalau 0 ada di depan itu abaikan saja ya, tidak ada artinya, makanya dituliskan adalah 10110011 gitu ya, bisa dipahami. Ini contoh dari konversi bilangan biner ke maupun dari oktal ke biner. Nah, ini contoh lagi yang dari bilangan biner ke heksadesimal ya. Tadi Anda sudah paham dari oktal ke biner ya, dengan membagi tapi kalau di heksadesimal itu dikelompokkan menjadi ke heksadesimal. Contohnya adalah 10110011 bilangan biner akan dirubah atau dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal. Kita kelompokkan, kebetulan ini contohnya adalah angka, makanya berarti hanya pembatasnya di sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Berarti 2 digit angka. Oh, terlalu ya. Kayak saya warna biru saja biar kelihatan. Nah, ini kebetulan ada 8 angka ya. 8 digit angka biner. Nah, itu kalau 8 angka berarti sudah dibagi 4, berarti nanti hasil dari konversi bilangan biner ke heksadesimal adalah hasilnya 2 digit angka. Nah, di sini 2 digit angka nilai yang pertama 11 adalah B, berarti 11. Nah, 0011 adalah nilai 3. Jadi hasil dari 1011 adalah B3 bilangan heksadesimal. Oke, itu contoh dari bilangan biner ya, dirubah menjadi oktal dan heksadesimal. Nanti dari oktal ke desimal kan tadi sudah dicontoh. Kebalikannya dari heksadesimal ke biner juga sama ya. Hasil itu sama seperti itu, dikelompokkan 4 part. Oh ya, tugas ya, nanti teman-teman mengerjakan hasil dari contoh di bawah ini. Silakan kalian hitung sendiri ya, hasilnya berapa. Nanti teman-teman latihan soalnya dikumpulkan, bisa nanti lewat metode pembelajaran yang lain seperti Google Classroom maupun nanti metode daring langsung lewat Google Meet ya, untuk pertemuan yang kedua. Oke, nah ini tugasnya ya. Mungkin itu saja yang
dapatkan, nanti teman-teman bisa mempelajari ya perkembangan atau contoh-contoh bilangan yang lain. Anda baca-baca di buku atau di internet tentang berbanyak untuk mempelajarinya. Jangan hanya mengandalkan dari presentasi yang saya ajarkan di sini ya, karena yang namanya sistem bilangan itu contohnya. Begitu kurang lebihnya ya. Kita ketemu lagi pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan keempat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.